Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat. Alhamdulillah, kemarin kita sudah selesaikan subtema 1 dari tema 7, kepemimpinan. Sekarang kita lanjutkan ke subtema 2, pemimpin idolaku. Kita awali subtema 2 ini dengan pembelajaran 1. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu, supaya apa yang kita pelajari hari ini, kita dapatkan manfaatnya. Persiapan berdoa, berdoa mulai. Selesai. Baik, seperti biasa, kalian bisa melanjutkannya dengan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan membaca Pancasila, ditemani oleh orang tua atau siapapun yang sedang menemani kalian belajar sekarang.
Baik, membahas tentang kepemimpinan, kita pasti memiliki pemimpin idola kita masing-masing. Nah, coba pikir, siapa pemimpin idola kalian? Apa kalian memiliki pemimpin idola? Saya punya. Pemimpin idola saya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian banyak sekali para sahabatnya. Kemudian di negara kita sendiri, contohnya seperti Bapak Soekarno dan masih banyak lagi. Nah, banyak contoh pemimpin yang berada pada posisi pekerjaan yang berbeda-beda pada kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita jumpai ya. Kita bisa menjumpai banyak contoh pemimpin yang berada pada posisi pekerjaan yang berbeda-beda pada masing-masing lembaga. Seperti misalnya lembaga politik, lembaga ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lainnya. Nah, berikut ini adalah contoh posisi dan kelembagaannya. Misalnya, posisi ketua RT, ini ketua RW, lurah atau kepala desa, wali kota, gubernur, ini berada pada kelembagaan politik. Nah, kemudian untuk lembaga sosial contohnya adalah posisi atau pekerjaan seorang dokter. Kemudian kepala pusat budaya berada dalam kelembagaan budaya. Nah, untuk lembaga pendidikan contoh pemimpinnya adalah kepala sekolah. Kemudian dalam kelembagaan sosial contoh pemimpin yang bisa kita lihat adalah Menteri BUMN atau Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Perdagangan. Nah, itu adalah contoh-contoh dari para pemimpin yang berada di sekitar kita yang menempati posisi pekerjaannya masing-masing di masing-masing lembaga. Nah, baik, dari banyaknya pemimpin yang berada di sekitar kita, coba sebutkan siapa pemimpin idola kalian. Nah, sebutkan kepada orang tua kalian. Sudah? Nah, baik, mengapa kalian mengidolakan pemimpin kalian tersebut? Nah, pasti kita memiliki alasan mengapa kita mengidolakan pemimpin kita tersebut ya. Pemimpin idola kita tersebut. Nah, misalnya kalian mengidolakan orang tua kalian. Mengapa mengidolakan orang tua kalian? Karena mendidik kalian dengan baik di rumah misalnya. Kemudian sekarang kita coba tuliskan ya nama pemimpin idola kalian tadi. Dibuat kolom seperti ini, kalian bisa contoh kolom seperti ini di buku catatan kalian. Kolom yang pertama di sini nama pemimpin idola, kemudian kolom yang kedua posisinya seperti tadi ya, ada di lembaga politik, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Posisinya misalnya seperti kepala desa, RT, RW, gubernur, wali kota misalnya. Nah, mereka berada dalam bidang politik. Kemudian yang bidang sosial, siapa saja yang bisa kalian idolakan ya, tulis di sini. Kalian sebutkan di sini minimal berapa ya? 5 saja ya, 5 pemimpin idola gitu ya. Kemudian di bidang ekonomi, budaya, pendidikan, kalian bisa ganti bidangnya ini ya. Misalnya kalian bidang keagamaan, misalnya ada di situ, kalian boleh sebutkan. Kemudian prestasinya apa? Sehingga kalian mengidolakan itu, beliau sudah melakukan apa sehingga kalian mengidolakan beliau gitu ya. Nah, kalian bisa tulis di buku catatan, nanti kita kirimkan foto hasil kerjanya di Schoology. Baik, kita lanjutkan. Seorang pemimpin pasti mengamalkan nilai-nilai persatuan yang merupakan wujud dari cinta terhadap tanah air. Jadi kalau
seorang masih memiliki sifat hasut dan mengadu domba, berarti dia bukan pemimpin, karena pemimpin itu seharusnya mempersatukan, bukan memecah belah. Memecah belah itu adalah sifat dari penjajah ya, seperti bagaimana Belanda telah memecah belah Indonesia dengan politiknya divide and impera atau politik memecah belah. Jadi seorang pemecah belah dia pasti bukan pemimpin, karena seorang pemimpin pasti mengamalkan nilai-nilai persatuan yang merupakan wujud dari cinta terhadap tanah air. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ketiga ini contohnya saja, yang pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Kemudian mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan, bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia. Berikutnya yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Kalian masih ingat ya, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda tetapi tetap satu. Kemudian yang kelima, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Kita ambil satu contoh pemimpin. Nah, di sini ada sebuah bacaan. Ini adalah contoh dari sikap kepemimpinan yang pemimpin tersebut merupakan idola dari banyak orang. Nah, contohnya di sini adalah sebuah teks yang berjudul Kepala Desaku Idolaku. Nah, baik, teks ini terdiri dari 3 paragraf ya. Nah, kalian masih ingat di dalam teks bacaan ini ya, masing-masing paragraf pasti memiliki kalimat utama yang di dalam kalimat utama tersebut memiliki gagasan utama atau ide pokok. Nah, ide pokok bisa kita temukan dengan membaca keseluruhan isi dari masing-masing paragraf. Nah, jenis paragraf ini bisa dilihat dari tempat ide pokoknya. Bila ide pokok atau gagasan utama berada di awal paragraf, berarti paragraf tersebut termasuk dalam paragraf deduktif. Kemudian kalau ide pokoknya terletak di akhir paragraf, maka paragraf tersebut disebut dengan paragraf induktif. Nah, kalau di awal dan akhir, gagasan utamanya berada di awal dan akhir, berarti paragraf tersebut termasuk jenis paragraf campuran. Kemudian kita juga bisa mencari informasi penting dari dalam bacaan dengan cara membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Masih ingat ya? Baik, kita langsung saja. Mari kalian silakan kalian baca, maksudnya ya. Silakan kalian baca teksnya. Teks ini tentang berjudul Kepala Desaku Idolaku. Nah, biasakan membaca dengan intonasi yang benar. Titik berhenti, koma berhenti sejenak, tanda tanya berarti menggunakan nada bertanya. Nah, coba saya bacakan, kalian coba untuk dengarkan atau menyimak baik-baik ya. Setelah itu nanti kalian bisa membaca minimal seperti apa yang saya contohkan. Kalau bisa ya lebih baik lagi. Jangan lupa gunakan intonasi yang tepat ya saat membaca. Baik, silahkan didengarkan. Kepala desaku, idolaku. Aku hidup di desa maju makmur. Desa kami dikepalai oleh seorang kepala desa, namanya Pak Ahmad. Kami sering memanggilnya Pak Kades. Pak Kades menjadi pemimpin idola di kampung kami karena beliau selalu memikirkan kesejahteraan warganya. Demi kesejahteraan warganya, Pak Kades hidup dengan sederhana. Rumahnya tidak mewah seperti pejabat yang lain. Rumahnya kecil, tetapi udaranya segar dan lingkungannya bersih. Pak Kades tidak mengambil semua pendapatan untuk keperluan pribadinya.
tetapi untuk membangun berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan warga. Pak Kades prihatin dengan kondisi perekonomian warganya yang masih rendah. Pak Kades mengajak warga untuk berdiskusi menemukan cara meningkatkan perekonomian di desanya. Karena para warga masih mempunyai lahan yang luas dan persediaan air di desanya cukup melimpah, maka Pak Kades mengusulkan untuk mengadakan budidaya ikan, gurame, nila, dan lele. Para warga menyetujui usulan dari Pak Kades. Sebagai modal awal usaha, Pak Kades mendonasikan beberapa uang pendapatannya dan mencarikan investor untuk mendanai usaha tersebut. Kini perekonomian di Desa Maju Makmur mulai membaik. Bahkan Desa Maju Makmur menjadi desa percontohan pembudidayaan ikan. Selain itu, Desa Maju Makmur menjadi desa wisata ikan. Nah, misalnya seperti itu. Minimal seperti itu ya, kalian bisa baca lebih baik lagi dan tenang, ini karena durasi harus cepat-cepat ya. Nah, teks yang berjudul Kepala Desaku Idolaku tadi adalah teks yang menggambarkan seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan yang mengamalkan nilai-nilai kepemimpinan. Nah, dari sikap Pak Kades tadi kita bisa melihat nilai-nilai kepemimpinan Pak Kades yang beliau terapkan di desanya. Contohnya adalah beliau orang yang bijaksana, dermawan, berpengetahuan atau berwawasan luas, kemudian bertanggung jawab, mengayomi. Nah, kemudian coba kalian pikir apa yang contoh dari kegiatan yang patut untuk diteladani dari sikap kepemimpinan Pak Kades tadi. Ya betul, contohnya adalah kita bisa mencontoh atau meneladani sikap-sikap beliau seperti misalnya membangun berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh warga. Kemudian mengajak para warga untuk berdiskusi menemukan cara meningkatkan perekonomian di desanya. Nah, kemudian apa yang beliau lakukan tadi memberikan pengaruh dari nilai-nilai kepemimpinan terhadap warga desanya. Nah, contohnya pengaruhnya, dampaknya warga menjadi sejahtera dari segi perekonomian. Jadi perekonomiannya menjadi membaik. Kemudian desanya menjadi desa yang damai, aman, dan tentram ya. Salah satu faktor yang memicu ketentraman biasanya adalah dari segi ekonomi. Baik, kita sering melihat Bapak Kepala Desa ya berpidato di depan warga, ataupun Bapak Kepala Sekolah berpidato di sekolah kita ya, dan banyak sekali pidato yang kita lihat. Nah, kita ingat kembali pidato itu apa? Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal, misalnya tentang ide-ide yang ingin disampaikan, kemudian mengajak orang lain untuk melakukan apa yang dimotivasikan kepada mereka. Nah, sebelum berpidato, seharusnya pidato itu disusun terlebih dahulu, dibuat rancangan terlebih dahulu. Nah, rancangan pidato yang baik harus seharusnya sesuai dengan urutan isi teks pidato. Nah, urutan tersebut harus memuat beberapa hal yang seperti kita pelajari di pembelajaran sebelumnya ya. Jadi teks pidato harus memuat yang pertama adalah salam pembuka. Ya maaf, ini tulisannya salam pembukanya naik ke atas ya, kalian nanti bisa mencatatnya begini: 1 salam pembuka,
1.2 gitu ya. 1. Salam pembuka, ini berisi kalimat sapaan ya, contohnya selamat pagi, selamat siang, selamat malam, assalamualaikum dan lainnya. Kemudian pendahuluan itu memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Nah, kali ini kalian akan membahas pengamalan persatuan dan kesatuan di lingkungan, yaitu meningkatkan kualitas warga. Nah, kalian akan membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumahmu untuk membaca. Nanti kalian buat tag pidato dengan tema ini ya, membantu menggalakkan membaca di lingkungan sekitar. Baik, kita lanjutkan dulu sebelum kalian buat rancangan pidato. Kita lanjutkan dulu. Jadi tag pidato harus memuat beberapa hal. Yang ketiga adalah inti. Jadi yang pertama tadi salam pembuka, pendahuluan, kemudian inti. Inti ini berisi pembahasan topik secara lengkap. Ya, kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Kemudian keterangan lengkap tentang topik disampaikan secara rinci. Ini masih masuk dalam inti ya. Kemudian penutup. Penutup ini menyampaikan rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Yang terakhir salam penutup ya, berarti salam ya. Berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalian tulis urutan tag, isi tag pidato ya. Kemarin sudah ditulis. Nanti berarti kalian tugasnya membuat rancangan pidato. Rancangan tag pidato yang bertema menggalakkan membaca di lingkungan sekitar ya. Nanti tulis di buku catatan masing-masing, isinya salam, rancangan seperti ini, tulis 1 salam membuka, 2 pendahuluannya apa gitu ya, intinya apa, tentang apa, tapi masih berupa rancangan saja, bukan tag jadinya, masih rancangan saja ya. Nah, seperti itu. Bila ada yang bingung nanti bisa ditanyakan di Wapri atau chat grup ya.